Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, now we are going to part 6. We are going to learn about the use of some, any, and many, much, a lot of. Jadi kita sekarang belajar penggunaan some dan any, kemudian many, much, a lot of. Ya, kenapa ini harus diajarkan? Ya, pasangan kata ini memiliki arti yang sama, tapi penggunaannya berbeda. Nah, itu kenapa kok ini kemudian harus diterangkan. Oke. Penggunaan some dan any. Some dan any digunakan untuk plural noun atau kata benda jamak. Jadi kalau jamak, kalau plural termasuk countable, maka jangan lupa dikasih s atau es untuk kata bendanya. Some dan any memiliki arti yang sama, artinya beberapa. Ya, namanya beberapa nggak mungkin satu. Nah, makanya dikasih s atau es untuk yang countable. Kalau yang uncountable nggak usah dikasih apa-apa. Oke, bisa digunakan untuk countable dan uncountable noun. Jadi kita nggak usah mikir, oh ini countable apa uncountable bendanya. Langsung pakai saja some dan any. Ini bisa keduanya, ya. Oke, penjelasan berikutnya, some digunakan untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ada 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat positif itu atau sebutan lainnya pernyataan. Saya makan nasi. Pokoknya itu namanya pernyataan, kalimat positif. Kalimat negatif, saya tidak makan nasi. Contoh kalimat negatif itu ada kata tidaknya atau dalam bahasa Inggris disebut no dengan kata no atau not. Itu ciri-ciri kalimat negatif. Dan kalimat tanya. Ya, apakah saya makan nasi? Nah, itu. Some bisa digunakan untuk ketiga jenis kalimat itu. Jadi kita gak usah mikir some ini untuk kalimat apa, jadi aman, ya. Kemudian untuk any hanya digunakan untuk 2 jenis kalimat saja, yaitu kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalimat negatif tadi kalimat yang ada not-nya atau yang ada kata no-nya. Dan kalimat tanya. Oke. Dari sini sudah paham? Oke. Next. Penerapan some dan any dalam kalimat. Some sudah saya siapkan 3 macam untuk kalimat sebagai contoh. I have some money. Perhatikan kata di garis bawah. Money termasuk uncountable noun. Dan ini kalimatnya positif. Saya memiliki uang, ya, sejumlah uang gitu ya. Kalau diartikan saya memiliki beberapa uang, nggak pas ya. Saya memiliki sejumlah uang. I don't buy some books. Ini contoh kalimat negatif. Books di sini termasuk countable atau bisa dihitung. Jadi kata book dikasih tambahi s, ya, karena artinya beberapa. I don't buy some books artinya saya tidak membeli beberapa buku. Kemudian yang ketiga, contohnya ketiga berupa kalimat pertanyaan. Does she have some water? Apakah dia perempuan mempunyai air? Ya. Air di sini termasuk uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi gak usah dikasih s atau es, dibiarkan begitu saja. Oke. Oke, next untuk penggunaan any.
Tadi sudah dijelaskan penggunaan any digunakan untuk hanya dua jenis kalimat saja, yaitu kalimat negatif dan kalimat tanya. Yang pertama kalimat negatif, I don't answer any questions. Saya tidak menjawab pertanyaan apapun, ya, any question. Saya tidak menjawab pertanyaan apapun. Kemudian questions di sini termasuk kata benda countable. Countable di sini bisa dihitung, makanya questions ada s-nya. Kemudian yang kalimat yang kedua, did he get any milk? Milk di sini termasuk cairan. Artinya susu, ya. Milk berarti susu, jenis cairan, jadi uncountable noun. Artinya did he get any milk? Apakah dia laki-laki mendapatkan susu? Ya. Itu contoh penggunaan some dan any. Saya kira dari sini paham, ya. Oke, next. Materi berikutnya. Nah, kita akan belajar pasangan kata many, much, dan a lot of. Many, much, dan a lot of semuanya memiliki arti sama, yaitu artinya banyak, ya, banyak. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut ini. I buy many books. Perhatikan garis yang di bawah, yang di garis bawah dan many sama books. Nah, books di sini berupa kata benda countable, ya. Kemudian contoh yang kedua, I need much money to study abroad. Kenapa kok memakai much, gak memakai many? Ya. Karena di sini much dan much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Money termasuk uncountable noun, ya. Jadi kita lihat kata bendanya. Yang pertama pakai books bisa dihitung, jadi pakai many. Yang much, yang money menggunakan much, ya, uncountable noun. Dan yang terakhir, I buy a lot of books and need a lot of money to study abroad. Nah, saya membeli banyak buku dan membutuhkan banyak uang untuk belajar ke luar negeri. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Lot of books. Books di sini countable, money di sini uncountable. Berarti a lot of di sini bisa disimpulkan bisa digunakan keduanya, jenis kata countable maupun uncountable noun. Oke. Ini kalau kita menyimpulkan dari contoh. Oke, sekarang kalau kita simpulkan dari contoh barusan, aturan many dan much, and a lot of. Many digunakan untuk countable, kemudian much digunakan untuk uncountable noun, kemudian a lot of digunakan untuk countable dan uncountable. Itu yang perlu diingat, penggunaan many, much, dan a lot of. Tuh. Oke. Biar lebih paham lagi penggunaan kata many dan much yang sama-sama berarti banyak. Tadi yang perlu diingat, many countable, much uncountable. Ya, berikut latihan biar kita lebih memahami penggunaan many dan much. Oke, instruksinya, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata many dan much. Oke, ada 7 kalimat. Yang pertama, Mr. RD has so bla 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 cars in his house. Mr. RD memiliki banyak
ya, banyak mobil di rumahnya. Kemudian soal yang kedua, I drank two bla 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 coffee this morning. Saya terlalu banyak minum kopi pagi ini. Kalimat yang ketiga, how bla 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 pants did you buy yesterday? Berapa banyak pants yang kamu beli kemarin? Soal yang keempat, how bla 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 money do you need? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Untuk soal yang nomor 5, how bla 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 books do you read? Berapa banyak buku yang kamu baca hari ini? Kemudian yang soal yang nomor 6, my mother doesn't like to eat bla 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 sugar. Ibuku tidak suka makan banyak gula. Oke. Yang terakhir, you need to buy bla 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 butter to make cake. Kamu butuh membeli banyak butter. Butter itu mentega, ya, to make cake, untuk membuat kue. Oke. Kira-kira yang pertama ini apakah many atau much? Oke. Sama-sama kita bahas. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini kata yang di garis bawah ada cars. Cars, mobil. Oh, ini mobil termasuk kata benda yang bisa dihitung, countable noun. Jadi menggunakan many, ya. Kemudian yang kalimat yang kedua, cafe. Cafe di sini apa? Cafe di sini adalah jenis cairan. Oh, berarti ini termasuk uncountable noun. Jadi menggunakan kata much. Kemudian kalimat yang ketiga ada pens. Pens di sini ya pen, yang berarti pen ya, ballpoint, pen. Di situ berakhiran s, berarti di situ menandakan itu jamak. Maka ini termasuk kata benda yang bisa dihitung atau countable. Jadi menggunakan many. Kemudian yang keempat ada money. Money di sini uang, termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun, menggunakan kata much. Kemudian yang kelima yang di garis bawah adalah kata books. Books di sini buku, ya, termasuk kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Jadi menggunakan kata many. Dan yang keenam ada sugar. Sugar di sini termasuk uncountable noun. Ya, kalau kita masih ingat pelajaran uncountable noun, karena sugar ini jenis partikel gitu ya. Partikel maksudnya banyak, kecil-kecil gitu. Jadi kalau beli gula gak mungkin kita beli 2 butir 3 butir di toko. Pasti kita dalam satuan kilo, ons atau kuintal, ya gitu ya. Sugar karena termasuk partikel, gak bisa dihitung, uncountable noun, maka menggunakan much. Kemudian yang ketujuh, you need to buy butter to make cake. Butter di sini mentega, ya. Mentega di sini termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Jadi menggunakan much. Oke, dari sini saya kira sudah paham penggunaan many dan much. Kalau a lot of gak perlu dibahas, karena kita tidak perlu berpikir tentang mana yang countable, mana yang uncountable, langsung dipakai saja, ya. Oke, itulah penggunaan many dan much dalam kalimat. Oke, di slide selanjutnya kita masuk ke bagian summary. Rangkuman dari video ini. Yang pertama, penggunaan some dan any memiliki arti yang sama, artinya beberapa. Jadi plural, ya. Bedanya any hanya dipakai untuk kalimat negatif dan kalimat tanya.
tidak dipakai untuk kalimat positif. Kalau yang some bisa dipakai semua jenis kalimat, baik positif, negatif, dan tanya. Kemudian yang kedua, penggunaan many. Many, much, dan a lot of memiliki arti sama. Ketiga kata tersebut memiliki arti banyak, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau many digunakan untuk countable, much itu digunakan uncountable, dan a lot of bisa keduanya. Oke, demikian video kali ini. Thanks for watching. See you on the next video on part 7 and goodbye.